Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kalian di sana dalam keadaan yang sehat ya. Di video ini kita akan melanjutkan dari bagian yang pertama pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke bagian yang kedua dalam latihan ulangan PLSP di halaman 42 sampai 43. Di sini ada 4 soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 9. Yuk kita simak pembahasannya. Soal ke-6. Kebun sayur Pak Joko berbentuk persegi dengan panjang diagonal 4x tambah 6 meter dan 2x tambah 16 meter. Luas kebun sayurnya adalah berapa? Oke, jadi ini karena yang diketahui adalah persegi, maka luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Yang diketahui hanyalah diagonal keduanya. Kita ingat dalam persegi, diagonalnya itu sama panjang. Jadi kita buat persamaan, D1 sama dengan D2. Kita masukkan di sini dalam bentuk aljabar ya. 4x tambah 6 sama dengan 2x tambah 16. Jadi dari persamaan ini kita akan menentukan nilai x. Kemudian dari hasilnya nanti kita akan substitusi ke salah satu diagonal. Nanti dapat nilai diagonalnya berapa. Oke, sekarang kita pindahkan 2x ke kiri supaya semuanya sejenis di kiri. Kemudian yang kanan 6 pindahkan ke kanan ya, di sini. 4x dikurangi 2x itu 2x, 16 dikurangi 6 yaitu 10. 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 dibagi 2 ya, 5. Nah, nilai x-nya sekarang kita substitusi ya ke salah satu diagonalnya. Anggap yang awal aja nih, 4x tambah 6. Kita ganti nilai x-nya, yaitu 5. Jadi, 4 dikali 5 ditambah 6. 4 kali 5 itu 20. 20 ditambah 6, jadi 26. Jadi, panjang diagonalnya sama dengan 26 meter. Ini satuannya meter ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari sisi dari persegi? Karena kita mau menghitung luas. Kita coba buat sketsa dari perseginya dulu ya. Nah, kurang lebih begini, ada dua diagonal yang sama panjang. Kita tarik garis. Nah, kalau 26 itu berarti membagi 2 sama panjang di sini 13. Ini juga 13. Maka ini juga sama 13, ini 13. Nah, ini ada beberapa cara untuk kita menentukan luasnya. Kita perhatikan ini jadinya 4 bangun segitiga ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi bisa dengan cara menggabungkan 4 kali luas segitiga. Atau bisa dengan cara kita mengikuti rumus Pitagoras. Ya. Karena di kelas 7 belum sampai ke Pitagoras, jadi kita gunakan konsep segitiga saja ya. Nah, di sini karena dia sama sisinya, maka yang 13 dan 13 maksudnya ini kan jadi kategori segitiga sama kaki ya. Di mana ukurannya ini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Nah, artinya sama kaki kan. Kalau begitu, sisi yang paling panjang itu adalah yang ditandain merah ini. Nah, ini sisi yang paling panjang, ini disebut sisi miring. Gitu ya, sisi miring. Ingat, kalau kita mencari luas segitiga, kita nggak pakai sisi miring kan. Artinya, kedua sisi lain atau yang sama kaki ini alas dan tingginya. Maka, untuk menentukan luas dari segitiga, itu kita menggunakan alas kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, kita pakai 13 dikali 13 dibagi 2. Gitu kan? Nah, karena ini ada 4 segitiga, jadi kita pakai luas persegi itu sama dengan 4 kali luas segitiga. Atau 4 dikali 13 dikali 13 dibagi 2 gitu ya. Ini bisa kita coret 4 dan 2, sederhanakan jadi sini 2. 13 kali 13 itu 169 ya. Jadi 2 kali 169 sama dengan ini akhirannya 8 ya. 8 3 2 kali 1 tambah 1 338 meter persegi. Nah,
kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Jadi bisa juga dengan cara menggunakan Pitagoras. Nanti bisa dibuktikan. Jawabannya tetap kok sama 338 meter persegi. Oke, semoga paham ya. Soal ke-7. Nada membeli kue untuk lebaran. Harga 1 kaleng kue nastar itu sama dengan 2 kali harga 1 kaleng kue keju. Dan harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju itu 480.000. Uang yang harus dibayarkan Nada untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju berapa? Oke, ini tipe soal yang kita harus membuat persamaannya dengan memisalkan kalimat tadi. Di sini ada kue nastar dan kue keju, kita misalkan dengan sebuah variabel. Dan nastar kita anggap saja misal ya, nastar itu adalah N. Nah, nastar itu N, dan keju kita misalkan dengan K. Jadi kalimat pertama, 1 kaleng kue nastar sama dengan 2 kaleng kue keju, berarti N sama dengan 2K. Oke, persamaan yang kedua dari kalimat berikutnya, 3 kaleng kue nastar, berarti 3 kaleng kue nastar, berarti 3N, dan 2 kaleng kue keju, dan itu tambah 2 kaleng keju 2K, sama dengan ya 480.000. Nah, uang yang harus dibayarkan berapa? Oke, nanti kita cari dulu berapa harga kue nastar dan berapa harga kue keju. Nah, kita perhatikan ya, karena di sini persamaan yang pertama sudah muncul kalimat bahwa N itu sama dengan 2K. Artinya kita tinggal mensubstitusikan saja setiap N di sini dengan 2K. Jadi substitusi N sama dengan 2K ya ke persamaan 3N tambah 2K. Sama dengan 480.000 kan. Ganti ya 3N, 3 kali 2K tambah 2K sama dengan 480.000. 3 kali 2K itu 6K. 6K ditambah 2K sama dengan 480.000. 6K tambah 2K, 8K sama dengan 480.000. Jadi K sama dengan 480.000 dibagi 8, yaitu 60.000 ya. Oke, jadi nilai K-nya adalah 60.000. Ini ambil space yang kosong di sini ya. Nah, karena K-nya 60.000, jadi nastarnya itu 2 kali K. Bisa kita ambil kesimpulan, nastar sama dengan 2 kali 60.000, yaitu 120.000. Oke deh, sekarang kita bisa tahu berapa yang diminta. Uang yang dibayar Nada membeli 2 kaleng kue nastar, berarti 2N, ditambah 3 kaleng kue keju, berarti 3K. 2N, 2 kali 120.000 ya. Bisa langsung aja kita tulis 2 kali 120.000 itu 240.000, ditambah 3K. 3K itu 3 kali K-nya tadi dapat 60.000. 3 kali 60.000 berarti kita langsung aja ya 180.000. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita tambahkan ya. Di sini 240 ditambah 180 ya, itu 420, betul ya. Tinggal tambahin 03 di kanan. Dapat deh. Jadi uang yang dibayarkan oleh Nada sebanyak 420.000. Opsi jawabannya B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-8. Diketahui keliling dari persegi panjang 94 cm dengan ukuran panjang ini 5x tambah 2 cm dan lebar 2x tambah 3 cm. Pertanyaannya, berapakah luas persegi panjang tersebut? Oke, ini soalnya uraian yang nggak ada pilihan ABCD-nya. Artinya kita akan menentukan nilai X dulu, seperti soal nomor 6 tipenya, dengan bantuan di sini diketahui keliling. Nanti setelah X-nya ketemu, lalu nanti ketemu juga panjang dan lebarnya, lalu kita gunakan rumus luas persegi panjang. Oke, keliling dari persegi panjang itu, kita ingat rumusnya itu adalah 2P ditambah 2L, betul ya?
Nah, nilainya itu 94. Jadi 94 kita taruh di sebelah kiri. Nah, 94 sama dengan 2P. P-nya 5X tambah 2. Jadi 2 kali 5X tambah 2. Penulisannya kita pakai kurung juga ya, karena dia 2 suku. Ditambah 2L, 2 kali L-nya 2X tambah 3. Nah, kita ikuti. Yang 94 masih tetap di kiri. Pakai distributif ya. 2 kali 5X, 10X. 2 kali 2 itu 4. Kemudian 2 kali 2X itu 4X. 2 kali 3 itu 6. Nah, kita ikutin lagi. Yang di kiri tetap 94. Ini variabelnya ada yang sama, yang sejenis semua kita kelompokkan. 10X dengan 4X bisa kita tambahkan. Itu jadi 14X. 4 ditambah 6 itu jadi 10. Nah, kemudian kita pindahkan aja 10 ke kiri supaya sejenis di kiri ya. 94 dikurangin 10 sama dengan 14X. Nah, 94 dikurangi 10 itu 84. Nah, 84 sama dengan 14X. Maka X sama dengan 84 dibagi 14 ya. Yaitu 6. X-nya 6. Maka dari nilai X-nya sama dengan 6, kita bisa mengetahui berapa nilai panjang dan lebar sebenarnya. Panjangnya tadi 5X tambah 2, berarti 5 kali 6 ditambah 2. 5 kali 6 itu 30, 30 tambah 2, 32 ya, satuannya senti. Yang lebarnya 2X tambah 3, berarti 2 kali 6 ditambah 3 ya. 2 kali 6 itu 12, 12 tambah 3 itu 15. Jadi kita punya 32 dan 15 ya. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. 32 dikali 15. Itu dapat 100, ini bawaan ditulisnya 30 tambah 2 dikali 15 ya. Ini kotlet manual. 30 kali 15, 450. 2 kali 15 itu 30. Biar cepat kita ngotretnya. 480. Satuannya cm persegi. Oke. Semoga paham ya. Soal ke-9, sekaligus soal yang terakhir ya di video ini. Jumlah 3 bilangan genap berurutan. Itu dijumlahkan sama dengan 90. Berapakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya? Oke, untuk menjawab soal ini, kita buat permisalan. Bilangan yang pertama, kita anggap aja bil ya. Bilangan pertama itu dengan sebuah variabel, katakanlah A. Maka bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga, ini permisalannya mengikuti dari aturan bilangan genap yang berurutan. Nah, misalnya ya, kita buat aja bilangan genap berurutan dari awal aja. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Perhatikan polanya, dari bilangan pertama ke bilangan kedua, itu selisihnya 2 angka. Begitu juga sama, bilangan kedua dan ketiga, itu selisihnya 2 angka, dan seterusnya punya selisih yang tetap, yaitu 2. Akhirnya, kita bisa ambil kesimpulan, untuk buat permisalan bilangan yang kedua, maka bilangan yang pertama ditambahkan 2. Atau di sini 4 itu adalah 2 ditambah 2 kan. Jadi A ditambah 2. Itu. Nah, untuk permisalan yang bilangan yang ketiga, maka tetap masih dari A. Lihat angka 6 ini dari 2 ditambah loncat 2 kali ya. 4 kan. Berarti A ditambah 4. Bilangan keempat berarti A ditambah 6. Dan begitu polanya seterusnya. Oke. Jumlah 3 bilangan. Berarti kita tambahkan, kita buat garis, tambah, ini sama dengan semuanya 90. Nah, di sini 90 ya. A ditambah A, ini menjadi 3A. 2 ditambah 4 itu menjadi 6. Nah, kita gunakan aturan PLSP ya. Pindah ruaskan yang 6 ke kanan. Jadi di sini 90 kurangi 6. Yang di kiri jadi 3A. 3A sama dengan 90 dikurangi 6. Berarti 3A sama dengan 84. Share ke kanan. Jadi A, 84 kita bagi dengan 3. Ini dapat 28 A-nya ya. Jadi bilangan pertamanya adalah A, yaitu 28. Akhirnya bilangan pertama itu A, 28.
bilangan yang kedua, tadi A ditambah 2, berarti 28 ditambah 2. Itu sama dengan 30. Bilangan yang ketiga, A ditambah 4, berarti 28 ditambah 4. Itu 32. Nah, ini kan bilangan genap yang berurutan ya, sesuai dengan perintah soal. Berapakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil? Yang terbesar itu 32. Ini dengan 28. Kalau ditambahkan, ini sama dengan berapa? Ya, totalnya bilangan 1 ditambah bilangan 3, 60. Betul ya. 28 tambah 32, 60. Ya, terima kasih untuk pembahasan part kedua dari nomor 6 sampai nomor 9. Semoga bisa membantu pemahaman kalian mengenai materi PLSP di kelas 7. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam matematika.